Oke. Assalamualaikum Pak Sarjito. Apakah Pak Sarjito sedang sibuk? Waalaikumsalam Bu Fepti. Tidak Bu, saya sedang luang. Kebetulan hari ini saya pas jam kosong Bu. Wah, kebetulan Pak. Saya ingin sharing dengan Pak Sarjito. Boleh Bu. Apa yang mau kita bahas pada diskusi kita kali ini Bu? Tentang murid saya Pak. Salah satu murid saya di kelas saya itu kelihatannya kurang motivasi untuk belajar Pak. Baik, topik tentang permasalahan murid ya Bu. Menurut Bu Fepti, tujuan pembicaraan kita kali ini untuk mencapai apa ya Bu? Saya ingin murid saya tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi dan mengikuti pembelajaran dengan antusias, Pak. Baik Bu Fepti, kalau menurut pendapat Bu Fepti, murid Ibu yang kurang memiliki motivasi belajar itu indikasinya bagaimana ya Bu? Menurut pendapat saya itu, saya sering memperhatikan anak tersebut di kelas itu sering murung, Pak. Terus diem, dia tidak mengikuti pelajaran, tidak antusias untuk mengikuti pelajaran, dan bahkan tidak mau tampil untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik Bu Fepti, berarti untuk faktor penyebabnya apa ya Bu? Kemudian murid Ibu tersebut kurang memotivasi atau kurang memiliki motivasi belajar itu apa ya Bu? Kalau saya menganalisa, itu anak tersebut kurang mendapat dukungan dari perhatian dari orang tuanya. Terus karena orang tuanya itu sibuk bekerja, Pak. Kadang orang tuanya itu bekerja dari pagi sampai pulang malam, itu kadang orang tuanya tidak melihat anaknya karena anaknya sudah tidur. Berarti lingkungan keluarga ya Bu. Mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi selain keluarga Bu? Saya beberapa kali menjumpai anak itu ketika istirahat itu sering menyendiri dan tidak bersosialisasi dengan temannya. Baik Bu Fepti, Ibu menyampaikan kedua faktor tersebut memungkinkan melatar belakangi murid Ibu menjadi kurang motivasi belajarnya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pertama, saya akan melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut sehingga saya tahu permasalahan dan kondisi yang dihadapi si anak. Wah, bagus sekali Bu Fepti. Pendekatan personal bisa dilakukan untuk mengetahui informasi faktual tentang masalah yang dihadapi. Selanjutnya, setelah Ibu mengetahui faktor penyebabnya, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan membuat pemetaan kebutuhan belajar yang dibutuhkan anak tersebut sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang dibutuhkan. Sangat bagus sekali tindakan yang Ibu Fepti lakukan. Kemudian tolak ukur apa menurut Bu Fepti jika tindakan yang Bu Fepti lakukan sudah berhasil atau mungkin masih perlu dievaluasi ulang? Jika terjadi perubahan perilaku dari anak tersebut, ya itu Pak tentunya. Jadi saya ingin terjadi perubahan pada anak tersebut. Ya bagus Bu. Kemudian kapan Ibu akan melaksanakan tindakan yang Ibu rencanakan tadi Bu? Segera Pak, nanti sepulang sekolah saya akan mengajak murid saya untuk berbincang-bincang dan ingin melakukan pendekatan yang lebih baik lagi agar saya bisa menjadi tempat curhatnya anak tersebut. Semangat Bu, semoga upaya Ibu mengatasi permasalahan kurangnya motivasi anak bisa terlaksana dengan baik.
Terima kasih Pak Sarjito. Saya ini menjadi percaya diri untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Dengan senang hati Bu Fepti, saya tunggu kabar baiknya untuk beberapa hari ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Fepti. Apakah Bu Fepti sekarang ini sedang sibuk? Selamat siang juga Pak Rahmat. Alhamdulillah, saya sedang luang ini Pak. Kelas saya sedang ada pelajaran agama Pak. Wah, alhamdulillah kebetulan kalau begitu Bu. Saya ingin bercerita sedikit kepada Bu Fepti. Boleh Pak. Apa ya yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini? Begini Bu Fepti, tentang beberapa murid saya Bu, ada yang kurang tertib, kurang bertanggung jawab dalam hal penempatan rukuh atau mukena setelah sholat duhur. Oh, baik Pak. Topik tentang permasalahan murid ya Pak, yang kurang tertib dan kurang bertanggung jawab ya. Kalau menurut Pak Rahmat, tujuan pembicaraan kali ini untuk mencapai apa ya Pak? Saya ingin murid-murid saya tersebut memiliki kesadaran tentang ketertiban dan rasa tanggung jawab yang baik begitu Bu Fepti. Baik Pak, kalau menurut pendapat Pak Rahmat, itu murid Pak Rahmat itu yang tertib dan kurang bertanggung jawab itu dan indikasinya itu apa sih Pak? Gini Bu Bagaimana Fepti, ya. mengindikasinya Pak? Ya, begini Bu Fepti, kalau saya perhatikan pada saat selesai sholat duhur, anak-anak yang kurang tertib itu dan kurang bertanggung jawab tidak memperhatikan peletakan mukena atau rukuh yang sudah dipakainya Bu Fepti. Jadi seperti tidak dilipat, kemudian jatuh di lantai berantakan, dan sembarangan menaruhnya, begitu Bu. Kira-kira faktor penyebabnya apa itu Pak? Terus apa yang melatar belakangi murid-murid Bapak tersebut sehingga kurang tertib dan kurang bertanggung jawab? Kalau saya menganalisa, anak-anak tersebut ada yang memang mempunyai kebiasaan kurang tertib di rumahnya Bu. Karena memang perhatian dari keluarga juga kurang, jadinya kebiasaan itu terbawa sampai di sekolah. Pernah saya tanya kepada salah satu anak tersebut, di rumahnya memang kurang perhatian dari orang tuanya. Karena kerjanya memang berangkat pagi dan pulang malam, dan sesampainya di rumah juga sudah capek dan tidak sempat memperhatikan anak-anaknya, begitu Bu. Berarti itu faktor lingkungan keluarga ya Pak. Mungkin ada faktor lain yang memang selain yang faktor keluarga Pak. Ya ada Bu. Faktor yang lain menurut saya itu anak-anak ingin cepat-cepat selesai sholat duhurnya Bu. Kemudian mereka ingin merasakan istirahat jajan di kantin, kemudian bermain dengan teman-temannya. Dan satu lagi faktor yang perlu saya perhatikan juga ternyata
almari tempat mukena atau rukuh itu pintunya rusak, Bu. Jadi seperti itu faktor yang lainnya yang saya soroti seperti itu, Bu. Pak Rahmat menyampaikan beberapa faktor tersebut yang melatar belakangi murid-murid tersebut terlihat kurang tertib dan kurang bertanggung jawab. Kemudian apa yang akan Bapak Rahmat lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Begini Bu Febti, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan yaitu melakukan pendekatan personal untuk mengetahui permasalahan dan kondisi yang dihadapi murid. Kemudian saya memberikan nasihat secara umum juga di dalam kelas tentang pentingnya ketertiban dan tanggung jawab. Selain itu juga saya juga akan meminta bantuan kepada Bapak penjaga sekolah untuk memperbaiki pintu almari di musola itu, Bu. Wah, bagus sekali Pak Rahmat. Pendekatan personal, pendekatan secara umum, dan mungkin berkolaborasi dengan penjaga sekolah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut saya sudah merupakan hal yang luar biasa. Terima kasih Bu Febti, berkat diskusi dengan Bu Febti saya jadi bisa menemukan solusi seperti itu. Baik Pak Rahmat, bagus sekali upaya-upaya yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya tolak ukur seperti apa menurut Pak Rahmat jika upaya yang Pak Rahmat lakukan sudah berhasil atau masih perlu untuk dievaluasi ulang? Jika terjadi perubahan ke arah yang lebih baik tentunya Bu Febti. Jadi seperti anak menjadi lebih tertib dan bertanggung jawab. Jadi adanya perubahan murid dari sebelum dan sesudah. Jadi ada perbaikan di situ Bu Febti menurut saya. Nah, untuk selanjutnya, kapan Pak Rahmat akan merencanakan upaya-upaya yang luar biasa itu yang Pak Rahmat sudah rencanakan? 2 hari ke depan saya akan memulai melaksanakan itu Bu. Jadi tidak usah menunggu lama, insya Allah 2 hari ke depan akan langsung saya coba itu Bu. Semangat ya Pak Rahmat, semoga upaya Bapak untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih banyak Bu Febti, saya menjadi semakin mantap dan percaya diri untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Dengan senang hati Pak Rahmat, saya tunggu kabar baiknya 2 hari ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu Febti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.